Ini apa yang Saya kesepit. Mbak. Sana manggil Mak. Foto dulu Pak. Aku mohon maaf, mau cepat bisa terlambat sidang. Sebentar aja. Sebentar. Apa saja diomongin di dalam Pak? Ini singkat aja. Kita bicara dua hal yang utama. Pertama, datang kita sesudah kemarin sama-sama kita melihat hasil. Kemudian tentu kita masih nunggu keputusan KPU ya. Tapi kita melihat akan ada perubahan. Kemudian tadi mulai bicara tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran yang disiapkan oleh Pemda. Karena itu perlu waktu. Terus yang kedua adalah kita sama-sama akan rekonsiliasi antar pendukung dan menjaga persatuan, memperjuangkan persatuan. Cuman dua itu yang diobrolkan, singkat dan sengaja pagi-pagi sebelum beliau Pak Basuki berangkat ke sidang. Rekonsiliasinya seperti apa Pak? Ya antar semuanya, kita semua adalah warga Jakarta yang kemarin sudah selesai, kita mulai bawa baru. Pak Basuki. Ya, makanya saya sampaikan, misalnya contoh, kan kita pengen ada kartu Jakarta Lansia. Makanya saya sampaikan pada Pak Anies, ini kan APBDP kan saya yang nyusun. Nah tentu kita mesti duduk bareng, mesti sampaikan pada partai pendukungnya.
Jangan sampai di deadlock, jangan sampai ada pokir-pokir kayak dulu tuh nggak. Kalau dia mintain pokir-pokir, saya tolak, berantem nih. Begitu berantem, kasihan Pak Aniesnya masuk. Oktober baru menyelesaikan APBDP, nggak selesai. Nah kalau saya selesaikan pihak, misalnya dari Pak Taufik Gerindra, ngotot, APBDP nggak mau deal sama saya nih. Saya pasti ngotot. Ngotot kasihan Pak Aniesnya. Nanti programnya dia gantung nih APBDP-nya nih. Nah, saya udah minta tim anggarannya Pak Anies, kirimnya ke sini. Kan kita kan open data. Kita duduk bareng, kita susun mana yang harus cepat. Supaya begitu masuk bisa memenuhi janji-janjinya. APBD DKI itu yang banyak nggak banyak juga loh. Kalau memang ada oknum-oknum DPRD minta pokir-pokir diturutin, nggak bisa jalan nanti semua. Nah ini yang kita perlu bantuan juga. Kalau deadlock sih pasti saya berani deadlock saya. Kasihan tapi Pak Aniesnya kalau saya deadlock. Nah ini begitu saya keluar Oktober baru susun, bisa nggak keburu makainya. Lalu pepet. Nah itu yang kita harap bisa dipercepat. Dari awal kita akan bicara. Masih ada dukungan dari partai sana juga gitu loh. Selain APBD apa lagi Pak? Ya kita kenalkan Biro KDH, ya kita sampaikan lah, kita perlu menyelesaikan infrastruktur BUMD. Ya saya sampaikan ke beliau. Ini juga bukan transisi kayak presiden kan bukan bawa ganti menteri. Ini kan PNS-nya masih sama. Beliau tuh ada aturan minimal 6 bulan sampai 8 bulan baru boleh ganti. Nah jadi ini yang kita cocokkan. Saya bilang kita terbuka, ada apa-apa tinggal data kan open data. Supaya kita bisa sama. Saya kira itu ya, terus saya juga jamin pendukung saya nggak bakal ribut lah. Nggak bakal ribut, saya jamin saya bilang. Ya kan kita percaya kok, semua Tuhan yang ngatur. Semua kan takdir kan Tuhan yang nentukan. Ya kan, ini kan orang semua begitu. Hidup itu ya begitu. Saya kira itu. Ya. Ayo, saya tinggal. Silakan. Udah cukup. Saya tinggal. Saya tinggal. Nanti sesudah KPU menetapkan baru kita berbicara tentang rencana program. Rencananya apa nih Pak yang bisa direalisasikan misalkan? Oh banyak, Anda bisa lihat di janji kampanye, tapi saya tidak. Saya ingin jaga. Kenapa cepat bertemu Pak Basuki? Karena kita ingin persatuan di Jakarta kita jaga. Kita bangun. Lalu beliau akan sidang nih pagi ini. Dan sidang ini mungkin punya konsekuensi. Jadi sebelum sidang kita ketemu sebentar, meskipun hanya sebentar. Dan hal yang terkait dengan tadi Pak Basuki terbuka. Mengapa ini penting? Karena siklus anggaran dengan siklus pilkada itu jadwalnya nggak nyambung. Pilkadanya itu bulan April, pelantikannya Oktober, sementara anggaran diproses sekarang ini sampai dengan Oktober. Jadi kalau tidak ada pembicaraan sekarang, kalau tidak ada pembicaraan awal, maka anggaran yang disusun nanti tidak mencerminkan rencana-rencana yang dijanjikan di dalam kampanye gubernur baru. Kalau tidak ada pembicaraan ini, nanti bisa-bisa rencana gubernur baru bisa dilaksanakan tahun 2019. Karena 2018 anggarannya udah disusun sekarang. Saat proses penyusunan gubernurnya masih lama. Saat pelaksanaan gubernurnya sudah baru. Karena jadwal pilkada, jadwal pergantian gubernur dengan tahun anggaran itu selisih beberapa bulan. Jadi itu sebabnya kenapa kita bertemu awal dan tadi disepakati nanti tim anggaran kita yang nanti menerjemahkan program-program yang dijanjikan untuk dilaksanakan akan dibicarakan dengan penyusun anggaran tim Pak Basuki, tim Pemda. Sehingga program-program kita bisa mulai dilaksanakan tahun 2018. Nah, saya menghargai sekali keterbukaan Pak Basuki sehingga memungkinkan dan beliau sendiri tadi menyampaikan, udah Pak Anies, timnya aja kita saling ketemu, kemudian nanti anggaran yang disusun supaya sudah memasukkan rencana 2018. Itu. Mana dulu Pak yang akan diprioritaskan Pak? Nanti saya mau bicara program dan lainnya sudah KPU-nya selesai. Ini Pak,
Kenapa? Ini rencana masuk partai nggak Pak? Waduh, ini sebentar kita beresin pilkada Pak dulu. Anies, Pak Anies, Kalau dari Pak Basuki tadi berarti sangat terbuka. Beliau terbuka, siap untuk menerima tim yang nanti akan membawa program-program kita. Jadi kita sudah dari pembicaraan tadi sudah jelas. Pak Basuki sangat terbuka, sangat bahkan beliau mau ngasih contoh-contoh tentang program kita yang perlu anggaran di Pemda yang harus disiapkan dananya awal. Gitu ya, cukup. yang sih Pak untuk menyatukan warga yang sekarang terpecah nih Pak, untuk menyatukan warga Jakarta yang sekarang terpecah. Rasanya terpecah juga enggak ya, mungkin terlalu ekstrim kalau menggunakan istilah terpecah. Kemarin tuh adanya terpolarisasi, polarisasi itu artinya memang ada kelompok, ada sekat, tapi nggak terpecah. Kalau terpecah kemarin nggak ada pilkada damai. Terpolarisasi artinya ada yang punya kecenderungan milih nomor 2, ada yang punya kecenderungan milih nomor 3. Datang di TPS juga pada duduk, berjejeran. Tidak ada suasana yang tegang, enggak, biasa-biasa aja. Bahkan ngobrol santai, meskipun ketika nyoblos, yang satu nyoblos nomor 2, yang satu nyoblos nomor 3. Jadi yang kita bangun adalah perasaan bersama. Yang tadi disebut itu kan perasaan, pecah itu kan perasaan. Kenyataan di lapangan kan enggak. Nah, kita ingin bangun perasaan bahwa Jakarta adalah sama, Jakarta warganya itu bisa bekerja bersama, dan kalau Pak Basuki, Pak Jarod, Anies, Bang Sandi itu bisa bekerja sama juga, saya rasa warga akan juga merasa baik. Gitu ya, cukup. Ini aduan warga ya Pak tiap pagi nanti. Gini, gubernur itu 24 jam. Tapi setiap pagi akan datang Pak. Gimana Pak itu Pak?